Pak Kuat sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balas sama saya, itu yang ngegebuk saya Pak. Itu orangnya. Rudiana. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain kayak di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. AF dikabarkan melaporkan Kang Deddy Mulyadi dan Dede. Memang di situ disebutkannya melaporkan politikus, tapi nggak disebutin ya siapa politikusnya. Tapi kita juga udah bisa nebak siapa politikus itu ya. Support, saya sih sejak awal supporting Sakatata. Nah kemudian yang berikutnya hari ini juga saya dan Dede dilaporkan oleh AF. Foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sini agak sedikit sedih ya kan. Baru pertama kali aku melihat Farhad Abbas menangis dan pengacara-pengacara Sakatatal yang lainnya juga ikut menangis ya kan guys. Karena mendengar kesaksian daripada Rinaldi ya kan, ketika di strum, diinjak, disedutin putung rokok lah ya kan, disuruh minum air kencing ya kan. Waduh, memang biadab lah ya kan. Tetapi ada juga video yang menarik juga menurut saya guys. Ya kemarin-kemarin kan kita dengar juga Hotman Paris menolak menjadi kuasa hukumnya Rudiana. Sekarang kok duduk satu meja bersama keluarga Pina, Hotman Paris dan Rudiana. Ya dibicarakan apa aku pun nggak tahu ya guys, aku belum nonton videonya. Nah, tapi nanti kita tonton bersama-sama sambil kita berkomentar. Yuk sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu dan langsung saja ini dia videonya. Pak Kuat sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balas sama saya, itu yang ngegebuk saya Pak. Menangis ya guys, Itu Farhad Abbas sampai merah hidungnya. Di belakangnya juga itu semua saya menangis. tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain kayak di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Wah. Sampai saya jalan ke atas rumah itu ada yang ada. Maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Padahal saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan dia baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam aja ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Tadi ya udah tahu, bilang apa. Ya, Semua menangis, Sakatata pun menangis ya. Pengacaranya juga ya. Gila sih ini, biadab bener ya. ya terubah ada Pak, tapi yang agak benar sekarang Pak. Sedih. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu ada yang polisi baik. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Tapi di 2 borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Uci Tato. Uci Tato kan Rivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Ada kemiripan nama Rinaldi dengan Rivaldi. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Pak Kuat sama Gugun Pak. Saya merasa saya sakit itu dipukul sama orang semua itu Pak.
Apa yang di pikiran kamu waktu dipukul itu? Sampai nangis. Masih menikmati ya, daripada saya dipukul, Pak. Lihat Abbas Sampai menangis. saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya gak lari, Pak. Saya di depan situ gak lari. Sampai pulang menjut, Pak. Gembok aja sama aduh. Saya ngerasa apa ya Allah, udah ada keadilan. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu kejadian itu? Tahu, Pak. Mang Jaka tahu, karena saya tahu. Bapak saya juga di situ gak bisa apa-apa, ya saya boleh darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa, Pak. Semua disiksa. Nama dan rambut juga dibakar, Pak. Rambut pun dibakar. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, Lima maunya yang semua itu pulang, Pak. Itu orang nggak tahu-tahu. Orang macam yang buat tumbal. Orang baik itu semuanya, Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah, apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua, Pak. Wah. Kamu percaya kata-kata bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Iya, saya juga di situ, Pak. Saya di situ sama disiksa, Pak. Minum air kencing. Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas, Pak. Wow. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya, kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau Siti mah nggak ingat namanya juga tepat. Tapi saya semuanya masih hafal, Pak, kepalanya, mukanya. Wah. Masih ingat saya, Pak. Sungguh kejam ya, guys. Penyiksaan Ada yang orang kamu besar. sampai akan dibunuh? Ada, pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali, Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi Wah. saya mending saya tembak mati. Saya ngomong sejujurnya di sini, Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin, Pak. Kamu yakin Saka Tata nggak bersalah? Yakin, Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat, Pak. Kamu bekerja? Kerja, Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya, Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di pas lagi penjara? Saya ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Ya. Nggak ada, Bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya Iya, dia. benar. Hanya manusia. Hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Wah, benar. Hanya polisi. AF dikabarkan melaporkan Kang Deddy Mulyadi Naik dan lagi. Dede. Memang di situ disebutkannya melaporkan politikus, tapi nggak disebutin ya siapa politikusnya. Bangke Tapi kita lah juga udah ini. bisa nebak siapa politikus itu. Betul Ya, lah. siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi. Menurut kamu, ini serangan balik dari AF apa justru ini bumerang buat AF? Ya, ini bom ram. Nah, padahal kita tahu sendiri Dede itu nggak usah dilaporin. Dia sih ya. Dia itu sudah melaporkan dirinya sendiri. Iya. Dan ancamannya adalah memberi kesaksian palsu. Ancamannya 7 tahun penjara. Sedangkan yang dilaporkan AF itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Iya, udah Hukumannya siap, di bawah daripada kesaksian palsu. Dede udah Jadi siap. buat apa dilaporin segala? Itu namanya bumerang buat Pitra Romdoni yang kemarin nangis-nangis di kuburan. Nah, Pitra. makan jebakan juga kan Lupit, Pitra. Support, saya sih sejak awal supporting Saka Tata. Nah kemudian yang berikutnya, hari ini juga saya dan Dede dilaporkan oleh AF. AF bangkai, nggak berani muncul, tiba-tiba ngelaporin ya kan. Jangan dilaporkan ya. Dede sudah siap terima resikonya. Ya, saya dengar ke Polda Jabar. Nama saya tidak disebut, politisi saja Dede yang disebut, ya kan, ke Polda Jabar atas pernyataannya di media sosial yang dianggap hoak dan fitnah. Gitu loh. Dede Itu deh senyum aja, dianggap mantap, hoak Dede ya. dan fitnah. Yang pertama Udah kan siap, Dede Dede. sendiri bersedia ya hadir di
Cirebon di Bersedia. pengadilan dan ingin membantu Sakatata. Membantu Sangat pasti, Pak. ingin Sangat kan? ingin, Pak. Ingin bersaksi apa yang Saya Dede ketahui. rasakan, Dede lihat, Mantap. Dede dengar. Tetapi langkah-langkahnya kita tidak bisa jalan sendiri kalau kuasa hukum tidak memberi izin kan gitu. Nah. Saya ke Dede ngelarang nggak datang, Enggak sih, Pak. nyuruh malah, Ada nyuruh. ngajak malah, ngajak malah. Ya tapi gimana kan, Dede sudah nanda tangan kuasa hukum, kata kuasa hukumnya nanti dikaji dulu, kuasa hukumnya punya pertimbangan yang lain. Tetapi ya inilah realitas bahwa di antara kita ini kan ada masing-masing punya klien yang harus dibela. Gitu, apa namanya, Sakatatal, Pak Farhat mati-matian membela agar dia bebas, dan kalau Sakatatal kan posisinya sudah Bebas ya. di luar, Ya. gitu kan. Kita berharap PK-nya menang, tetapi pada waktu proses mengajukan PK, Sakatatal jauh lebih rileks karena posisinya di luar. Iya, iya. Tapi kalau yang 7 posisinya Masih di di dalam. dalam. Ya. Yang 7 ini juga kita harapkan menang, ya kan? Kalau jangan sampai saja kalau saya tidak bisa diteruskan, saya harapkan menang. Kenapa? Karena resikonya ini sudah di dalam dan penjara seumur hidup. Itulah membuktikan Nah, bahwa ini. itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Oke, Kira-kira itu kita dengar pertanyaannya. dulu ya nih, Hotman Paris. Sebelum kebetulan di sini Rudiana ada Pak dulu. Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang nih, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai apa tuh? Bagian narkoba. Narkoba, betul. Narkoba. Ya. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, boleh izin Bang. Ya, silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Oke, saya Dan setuju. kebetulan Itu kita ada dukung. orang yang melihat, Tapi jangan. dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Masalahnya Oke, sebelum A dan Bapak mencari D tahu, itu ya Aep dan Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Nah, Dia itu ya mengaku-ngaku ada masalahnya. kejadian, padahal nggak benar nggak Bapak yang Itu nyuruh? tidak benar. Waduh. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya, Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu, Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar oke. Ah, di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? Eh, 27 ayat 3. ya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga. Sudah bang, tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok dia bang. Oh begitu ya? Jadi penyidik Iya. dia sekarang. Iya. Sudah dilaporkan. Oke. Jadi tidak benar Dede, Tidak benar. Bapak yang nyuruh berbohong. Oke. mantap lah nih. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Pak. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali komputer beberapa menit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke. Itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan palsu udah malam-malam. pada Aep. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya itu? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah berkatakan
Ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengaku mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang harus dituangkan di LP dan berita acara. Kemudian penyidik Reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Gua batu gara-gara lu ah. Maksudnya gini Pak, Ini Pak. kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawanin duluan gitu loh, itu ada di BAP, segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya, soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya di penyidik, Bang ya. Bapak sendiri pribadi? Ini kan Egy sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede? Bukan. Dede? Aib. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang DPO. Yang apa? Aduh, fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu ya apa? Andi sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia diadili pra peradilan atau bukan? Bicara keyakinan, karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana. Disebutkan terpidana. Kemudian terpidana tersebut dilakukan pengembangan konsen sama penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas, Pak. Oh begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak. Nggak tahu ya. Udah gugur udah itu karena polisi sudah. Ada pertanyaan kamu ke fiktif yang 2 biar ya. puas lah, biar kita nanti gue lu jangan tuduh gue ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gue dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Bupati Cirebon. Bupati Cirebon. Bukan dong, kamu tuh. Yang mana ya? Indramayu. Yang dibilang 7 miliar. Iya, Bupati Cirebon. Bupati Cirebon ya? Bupati Cirebon. Yang nuduh gua nyogok, gua lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin gua disogok. Apa? Apa? Ya, itu dia ya. Jadi di sini Hotman Paris hanya ya menanyakan ya, tidak ada mungkin membela tidak lah ya kan kalau saya dengar ya. Hanya menanyakan ya kronologinya dulu ya. Bagaimana ya, kenapa bisa Rudiana yang nangkap ya kan, begitulah ya kan. Tetapi di sisi Rudiana, Pak Rudiana, aku setuju kalau dia mencari, misalkan lah ini contoh ya kan, mananya di ya pokoknya ada orang yang mau menghilangkan nyawanya ya kan. Di sisi itu kalau dia mencari keadilan ya kan, aku setuju lah misalkan itu terjadi ya kan, cari aja, tapi jangan sampai salah tangkap ya kan. Masalahnya anak-anak ini sudah banyak sekali saksi ya kan, ataupun bukti yang melihat kalau anak-anak ini tidur di rumah Pak RT malam kejadian. Nah, sampai-sampai udah terbukti juga ya, kalau keterangan Dede juga ya, keterangan daripada Liga Akbar juga sudah mencabut ya BAP-nya yang dulu ya kan, karena dulu katanya disuruh Pak Rudiana kan. Jadi ini aduh rumit guys, rumit. Aku pun mau menjelaskan rumit sekali ya kan. Aduh, pening lah. Tapi aku yang masih berkeyakinan kalau Dede ini masih, aku berkeyakinan kalau Dede yang benar ya. Kalau Aep memang berbohong. Karena Dede diajak sama Aep ya, bertemu Rudiana, langsung di BAP. Aduh kan. Kalau aku yakin sekali sama Dede. Karena apa? Dede siap masuk penjara untuk menggantikan yang ke-7 terpidana. Itu memang gentle banget lah ya kan. Kalau Dede aku percaya 100%. Dan aku yakin sekali kalau Hype lah mungkin dalang dari semua ini ya kan. Atau jangan-jangan Hype yang melakukan ya kan. Terus ngeprank siapa namanya? Ngeprank polisi semuanya, ngeprank Rudiana. Ya kita nggak tahu lah. Ya mungkin saja Rudiana nggak tahu. Terus diprank sama Hype. Kan kita nggak tahu ya kan. Dan Aib sebenarnya pelakunya dengan
teman-temannya yang lain gitu, sama Mel juga mungkin, kan kita nggak tahu ya kan. Ya mungkin pembunuhan itu ada, tetapi bukan orang yang salah tangkap ini, yang sudah divonis seumur hidup ini. Ya mungkin juga ya, tetapi mungkin juga kecelakaan tunggal ya kan. Tapi ya udahlah ya guys, kita lihat aja nanti. Sudah mulai berbenturan ya, saling lapor. Kalau Dede dilaporkan udah nggak ada gunanya, karena Dede sudah dilaporkan oleh pengacaranya sendiri ya kan. Aduh, oke lah, kita tunggu aja lah, ini pasti ada titik terangnya. Siapa yang salah, siapa yang berbohong, pasti nanti terbuka ya, terkuak di pengadilan. Dan kita tunggu aja. Dan oke guys, apa pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.